Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismahuli ismi Siti Arum Amanah. Ana min qismil lughatil arabiyyah wa adabiha al-mustawa as-sabi' al-fasl A. Nah, al-an saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran. Nah, media pembelajaran dalam bahasa Arab disebut juga sebagai al-wasail at-ta'limi. Nah, pada masa pandemi seperti saat ini, al-wasail at-ta'limi atau media pembelajaran itu dibagi menjadi dua, yaitu ada offline dan juga online. Nah, untuk offline sendiri yaitu berarti bertatap muka ya, bertemu secara langsung gitu. Nah, biasanya media pembelajaran offline ini seperti menggunakan kertas atau misalnya alat-alat peraga dan juga alat-alat demo dan semacamnya. Nah, untuk media pembelajaran online kita bisa menggunakan Google Form atau misalnya Classroom, Zoom, atau juga Moodle dan semacamnya. Nah, mengingat media pembelajaran, saya teringat dengan teori Bloom yang mana dia mengklasifikasikan anak menjadi beberapa tipe, yaitu yang pertama tipe kognitif. Tipe kognitif ini biasanya anak cenderung pintar matematikanya. Nah, yang kedua ada tipe afektif. Tipe afektif ini biasanya anak itu daya hayalnya tinggi, tetapi dalam hal konsistensitas mereka itu cenderung kurang konsisten gitu. Nah, yang terakhir itu ada tipe psikomotorik atau kita bisa juga menyebutnya dengan kinestetis. Biasanya anak lebih suka bergerak dibandingkan berpikir. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran. Media itu berasal dari bahasa Latin medius yang artinya tengah, perantara atau pengantar. Nah, secara lebih khusus media itu cenderung diartikan sebagai alat grafis atau fotografi atau elektronik yang menangkap, memproses dan menyampaikan kembali informasi visual atau verbal. Nah, secara umumnya media adalah alat yang mengantarkan pesan-pesan pengajaran. Untuk media pembelajaran sendiri adalah segala sarana, alat, ataupun media yang digunakan dalam proses pembelajaran. Menurut Latuheru, media pembelajaran ini berguna untuk menarik siswa agar menarik minat siswa terhadap materi pembelajaran yang disajikan dan meningkatkan pengetahuan siswa terhadap materi yang disajikan. Nah, sehingga media pembelajaran ini menurut saya sangat diperlukan bagi para pengajar agar siswa lebih bersemangat dalam belajar, sehingga kegiatan belajar mengajar ini dapat berjalan efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam-macam media pembelajaran. Nah, media-media pembelajaran ini cukup banyak ya, yaitu ada 6 macam. Yang pertama yaitu media audio. Nah, mendengar audio kita sudah terbayang dengan yang namanya indera pendengaran. Nah, memang media audio ini sangat erat kaitannya dengan indera pendengaran. Nah, fungsi dari media audio ini yaitu untuk menyalurkan pesan audio dari sumber pesan kepada penerima pesan. Berdasarkan sifat pesan yang diterima, media audio ini dapat menyampaikan pesan secara verbal dan non-verbal. Maksudnya verbal di sini itu bisa berupa bahasa lisan atau kata-kata begitu. Dan yang non-verbal itu biasanya berupa vokalisasi atau bunyi-bunyian. Contoh dari media audio ini yaitu TV recorder, terus radio, telepon, bahasa dan lain sebagainya. Dan yang kedua yaitu media
visual. Media visual ini hanya mengandalkan indera penglihatan. Material yang digunakan dalam media visual ini biasanya menggunakan alat proyektor atau proyeksi ya gitu. Nah, artinya pesan yang akan disampaikan dituangkan dalam bentuk-bentuk visual. Dan fungsi dari media visual ini yaitu untuk menarik perhatian, untuk memperjelas sajian ide dan menggambarkan fakta yang mungkin akan mudah dicerna dan diingat jika ditampilkan dalam bentuk visual. Nah, media visual ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu media visual diam dan media visual gerak. Media visual diam ini contohnya seperti foto, terus film bingkai, poster, tabel dan semacamnya. Sedangkan media visual gerak berupa gambar-gambar proyeksi bergerak, seperti film bisu dan semacamnya begitu. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu media audio visual. Nah, media ini mampu menampilkan gambar dan suara gitu, dan berdasarkan karakteristiknya dibagi menjadi dua macam, yaitu media audio visual diam dan media audio visual gerak. Media audio visual diam contohnya itu seperti TV diam. Nah, seperti TV diam, terus misalnya film rangkai bergerak dan buku bersuara. Dan contoh dari media audiovisual gerak yaitu seperti film TV, terus TV dan juga gambar bersuara gitu ya. Nah, yang keempat ya, macam yang keempat yaitu media serbaneka. Media serbaneka ini merupakan media yang disesuaikan dengan potensi yang ada di suatu daerah atau di sekitar sekolah atau di lokasi manapun yang dapat difungsikan sebagai atau yang dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran, media pengajaran begitu. Nah, contoh dari media serbaneka ini contohnya yaitu seperti media papan. Media papan ini bisa berupa papan tulis, terus papan buletin, papan listrik dan lain sebagainya. Terus yang bisa berupa juga media tiga dimensi seperti model, terus mock-up, terus atau misalnya diorama juga bisa. Terus ada juga realita yaitu alat-alat nyata, benda-benda nyata yang sesuai dengan aslinya, contohnya seperti kucing, burung, terus ikan juga bisa, tas, sepatu dan sebagainya. Nah, terus yang ada juga media serbaneka itu sumber belajar pada masyarakat, contohnya seperti berkemah begitu ya. Nah, untuk yang kelima yaitu contoh media namanya tuh media gambar fotografi ya, media gambar fotografi. Gambar fotografi ini dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti surat kabar, terus juga dari koran, dari mana lagi, banyaklah sumbernya begitu ya. Nah, terus foto-foto atau misalnya gambar-gambar dari berbagai sumber ini bisa digunakan oleh guru secara efektif dalam kegiatan belajar mengajar.
dengan tujuan tertentu begitu. Nah, ada 5 macam gambar fotografi yang harus diperhatikan. Yang pertama, gambar fotografi harus cukup memadai. Terus gambar-gambar harus memenuhi syarat artistik yang bermutu. Terus gambar fotografi yang bertujuan untuk pengajaran harus cukup besar dan jelas. Terus menarik atau memikat perhatian anak, ya, memikat perhatian anak. Dan validasi. Nah, validasi ini berguna untuk mengetahui apakah gambar ini benar atau salah begitu. Nah, yang terakhir ada media peta dan globe. Media peta dan globe ini berfungsi untuk menyajikan data-data lokasi ya. Contohnya itu seperti keadaan permukaan bumi, terus misalnya keadaan permukaan sungai-sungai, gunung-gunung, terus juga bisa keadaan tempat-tempat dan serta arah dan jarak begitu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.